Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview mengenai materi rangkaian arus bolak-balik. Materi mengenai rangkaian arus bolak-balik itu dapat kamu lihat pada buku paket kita di halaman 95 sampai 114. Ada dua contoh yang harus kamu pelajari pada buku ini, yaitu contoh 5.1 di halaman 99 dan contoh 5.2 di halaman 101. Silakan dibaca dan dipahami. Perhatikan contoh berikut. Rangkaian seri RLC dengan masing-masing R sebesar 30 ohm dan L sebesar 0,6 Henry dan C sebesar 500 mikrofarad dipasang pada sumber tegangan bolak-balik sebesar V sama dengan 200 sin 100 T dengan satuan volt. Seperti terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, tentukan besar impedansi pada rangkaian ini dan persamaan arus pada rangkaian. Pada soal ini yang diketahui ada beberapa, yaitu R sebesar 30 ohm, L sebesar 0,6 Henry, C sebesar 500 mikrofarad. Kita jadikan ini dalam satuan SI menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 farad. Dan persamaan tegangan sebesar 200 kali sin 100 T. Yang ditanya pada soal ini ada dua, yaitu Z atau impedansi, kemudian I atau kuat arus. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita lihat dulu persamaan tegangan. Untuk persamaan umum tegangannya sebesar V sama dengan Vm sin omega T. Dari persamaan umum ini kita akan dapatkan nilai V maksimum dari soal sebesar 200. Kemudian besarnya omega sebesar 100 radian per sekon. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu nilai XL. Di mana XL itu dapat dicari dengan persamaan omega kali L. Kita masukkan data yang ada pada soal, kita akan dapatkan nilai XL sebesar 60 ohm. Lalu kita cari nilai XC dengan menggunakan persamaan seper omega C. Kita akan dapatkan dari data yang telah diketahui di soal, nilai SC sebesar 20 ohm. Lalu bisa kita cari nilai impedansinya dengan menggunakan persamaan akar dari R kuadrat ditambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data-data yang sudah ada, kita akan dapatkan nilai impedansi sebesar 50 ohm. Kemudian besarnya arus maksimum dapat kita cari dengan menggunakan persamaan Vm per Z, di mana Vm-nya sebesar 200 dan Z-nya sebesar 50, maka nilai I maksimum sebesar 4 ampere. Nah, pada soal ini nilai XL lebih besar daripada nilai XC. Artinya, rangkaian seri RLC ini adalah bersifat induktif, di mana tegangan akan mendahului arus dengan fase sebesar 0. Nah, untuk menentukan nilai tan psi itu kita dapatkan dengan persamaan XL dikurang XC per R. Kita masukkan data yang telah diketahui ke persamaan ini, kita akan dapatkan nilai dari tan psi sebesar 4/3. Artinya nilai psi sebesar 53 derajat. Kita masukkan nilai psi ini ke dalam persamaan arus, di mana arus adalah I maksimum dikali sin omega T dikurang psi. Maka kita akan dapatkan nilai dari persamaan I sebesar 4 kali sin 100T dikurang 5/3 per 180 pi. Contoh soal berikutnya. Hambatan R, induktor, dan kapasitor masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt dengan kecepatan sudut 1000 radian per sekon. Tentukan impedansi rangkaian, arus efektif rangkaian, tegangan pada L, dan tegangan pada C. Dari soal ini, data yang diketahui diantaranya adalah R sebesar 300 ohm, L sebesar 0,9 Henry, C sebesar 2 mikrofarad. Kita jadikan ini dalam farad, berarti menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Tegangan efektifnya sebesar 50 volt, dan omeganya sebesar 1000 radian per sekon. Yang ditanya ada 4, ada Z, ada I efektif, ada VL, dan ada VC.
Nah, yang pertama kita jawab itu adalah pertanyaan A. Kita cari dulu nilai XL-nya dengan menggunakan persamaan omega kali L. Kita dapatkan nilai XL sebesar 900 ohm. Nilai XC-nya kita dapatkan dari persamaan 1 per omega C sebesar 500 ohm. Lalu kita bisa dapatkan nilai impedansi dengan menggunakan persamaan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang ada, kita dapatkan nilai impedansinya sebesar 500. Kemudian, besarnya arus efektif dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan V per Z, di mana I efektifnya akan bernilai 0,1 ampere. Dan besarnya tegangan pada induktor itu kita cari dengan menggunakan persamaan I dikali XL. Kita masukkan data yang ada, kita akan dapatkan nilainya sebesar 90 volt. Lalu mencari nilai tegangan pada kapasitor itu dengan menggunakan persamaan I kali XC. Kita akan dapatkan nilai tegangannya sebesar 50 volt. Contoh soal berikutnya. Diketahui rangkaian seri RLC di mana R bernilai 400 ohm, L sebesar 0,5 Henry dan C sebesar 5 mikrofarad terhubung dengan tegangan arus bolak-balik sebesar 100 sin 1000 T. Tentukan besar daya pada rangkaian ini. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Di antaranya adalah V 100 kali sin 1000 T, R sebesar 400 ohm, C sebesar 5 mikrofarad. Kita jadikan farad menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 farad. L sebesar 0,5 Henry. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya daya. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu persamaan umum pada tegangan. Di mana V adalah Vm sin omega T. Dari soal kita dapatkan nilai dari V sebesar 100 dikali sin 1000 T. Artinya kita akan temukan nilai dari tegangan maksimumnya sebesar 100 volt. Omeganya sebesar 1000 radian per sekon. Maka kita bisa hitung nilai XL. Di mana XL adalah omega kali L. Kita akan dapatkan nilainya 500 ohm. Kemudian kita cari nilai XC. Dengan menggunakan persamaan 1 per omega kali C. Kita dapatkan nilai XC sebesar 200 ohm. Lalu bisa kita dapatkan nilai Z-nya. Dengan menggunakan persamaan akar dari R kuadrat ditambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Nilai impedansi sebesar 500 ohm. Kuat arus dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan V maksimum per Z. Arusnya akan bernilai 0,2 ampere. Kemudian faktor daya itu dapat kita hitung dengan menggunakan perbandingan dari nilai dari XL kurang XC per Z. Maka kita dapatkan nilai dari faktor dayanya sebesar 0,8. Artinya psi-nya adalah sebesar 37 derajat. Nah, daya pada soal ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan V maksimum dikali I maksimum kali cos psi. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tersebut ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan nilai daya sebesar 16 watt. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu rangkaian seri RLC masing-masing memiliki nilai R sebesar 60 ohm, L sebesar 0,24 Henry, dan C sebesar 50 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar V sama dengan 200 dikali sin 500 T. Tentukan besarnya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, besarnya impedansi, besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian, potensial pada masing-masing komponen, pergeseran fase, dan persamaan sesaat arus. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu persamaan umum dari tegangan, yaitu V adalah V maksimum dikali sin omega T. Dari soal, kita akan dapatkan nilai V maksimumnya sebesar 200 volt dan omeganya sebesar 500 radian per sekon. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai XL atau reaktansi induktifnya sebesar omega kali L. Akan bernilai 1200 ohm. Akan bernilai 120 ohm. XC kita cari dengan menggunakan persamaan 1 per omega kali C. Kita akan dapatkan nilai XC atau reaktansi kapasitifnya sebesar 40 ohm.
Lalu impedansi kita akan dapatkan dengan menggunakan persamaan akar dari R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Nilai impedansinya akan didapat sebesar 100 ohm. Kemudian besarnya arus dapat kita hitung menggunakan persamaan V per Z, yaitu sebesar 2 ampere. Kemudian nilai dari VR itu kita dapat dari hasil mengalihkan I dengan R sebesar 120 volt. Mencari tegangan induktifnya kita lakukan dengan cara mengalihkan I dengan XL. Kita akan dapatkan nilainya 240 volt. Dan mencari tegangan pada kapasitor itu kita cari dengan menggunakan persamaan I kali XC. Maka nilai tegangan pada kapasitornya sebesar 80 volt. Rangkaian seri RLC digambarkan seperti pada gambar ini. Nah, dari sini kita akan dapatkan grafik di mana VL kurang VC itu mengarah ke atas dan VR mengarah ke kanan. Sehingga dari sini kita akan melihat ada sudut yang terbentuk sebesar theta. Nah, tangan theta itu kita dapatkan dari XL kurang XC per R, yaitu sebesar 4/3 atau 1/1/3. Nah, dari sini nilai theta kita dapatkan sebesar 53 derajat. Kemudian persamaan arus kita bisa dapatkan dari membandingkan XL dengan XC. Di mana XL pada kasus di soal ini lebih besar dari XC. Artinya arus akan ketinggalan terhadap tegangan. Jadi persamaan arusnya kita dapatkan I sama dengan 2 kali sin omega T kurangi saja dengan nilai theta tadi, yaitu 53 derajat. Demikian pertemuan kita kali ini, saya ucapkan terima kasih.